Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 431-435. Guru, kakak seperguruan, kalian sudah datang. Victor yang melihatnya bergegas menghampiri dan menyambut mereka. Di lorong itu juga terdapat banyak orang yang langsung menyapa lelaki tua itu saat melihatnya. Pria tua itu hanya mengangguk kecil sebagai balasannya. Tidak ada senyuman yang terlihat di wajahnya, dan dia tampak sangat arogan. Guru, kuperkenalkan padamu, ini adalah Tuan Dev. Victor bergegas memperkenalkan lelaki tua itu pada Dev. Dev tersenyum ringan, dan mengangguk kecil pada lelaki tua itu. Namun lelaki tua itu hanya melirik Dev sekilas lalu tidak merespon, dan berkata pada Victor, Victor, sekarang kamu adalah murid dari Kungfu 8 Mata Angin, dan di luar kamu mewakili reputasi Kungfu 8 Mata Angin, kenapa kamu menyapa seseorang dengan sebutan Tuan begitu saja? Bukankah itu membuat orang lain meremehkan Kungfu 8 Mata Angin? Victor yang mendengarnya membuka mulut dan berkata, Guru, bukan seperti itu, ini. Adik seperguruan Victor, nasihat yang guru sampaikan benar sekali. Kedepannya kamu akan mewakili Kungfu 8 Mata Angin, kamu harus lebih punya harga diri. Di Kungfu 8 Mata Angin kali ini guru ingin kamu memenangkan kejuaraan. Jangan sampai kamu mempermalukan Kungfu 8 Mata Angin. Kata pemuda yang bertubuh kurus dan lemah itu. Kakak seperguruan, Tuan Dev juga akan berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri kali ini, dan kejuaraan sepertinya tidak akan bisa dimenangkan oleh orang lain. Victor berkata dengan canggung. Victor sudah melihat sendiri kekuatan Dev, kalau Dev ikut bertanding sudah dipastikan Dev akan menjadi pemenangnya. Victor, kamu ini ketakutan setengah mati ya? Pria tua itu mengernyitkan keningnya. Kuberitahu padamu, kamu harus memenangkan kejuaraan kali ini, atau jangan salahkan saya mengusirmu keluar dari perguruanku. Lelaki tua itu mendengus dingin, dan tidak memperdulikan Victor lagi. Dia langsung berjalan menuju kamar di ujung koridor, dan pemuda kurus itu mengikuti lelaki tua itu di belakang dan saat melewati Dev, tekanan kuat terasa dan langsung menekan ke arah Dev. Dev tersenyum sinis, dia tidak bergerak dan tidak membalas menekan kembali dan membiarkan tekanan itu menekannya begitu saja, dan ekspresinya tidak menunjukkan perubahan. Pemuda kurus itu melihat Dev tidak merespon dan mengernyitkan keningnya, hanya saja dia tidak lagi menguji Dev dan ikut dengan gurunya ke dalam kamar. Sedangkan pemuda tinggi besar itu tersenyum pada Victor, adik seperguruan Victor, jangan gugup, kamu tahu watak guru, berusahalah sebisa kamu, dengan kemampuanmu saat ini, kamu memiliki harapan untuk menjadi pemenang. Setelah menepuk pundak Victor, pemuda tinggi besar itu juga menyusul mereka. Guru Victor yang melihat gurunya berjalan menuju kamar yang ada di ujung koridor seketika terkejut, dan bergegas ingin mengejar mereka karena kamar itu dia siapkan untuk Dev. Dev mengulurkan tangannya dan menahan Victor, lalu menggelengkan kepalanya. Dia mengerti maksud baik Victor, tapi dia juga tidak mau Victor dimarahi oleh gurunya karena dirinya, lagi pula dia tidak punya permintaan terhadap tempat tinggalnya. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf. Victor berkata dengan canggung. Victor hanya bisa memesan ulang kamar untuk Dev di sebelahnya, lalu menjelaskan situasi beberapa orang kepada Dev. Melalui penjelasan dari Victor, Dev baru tahu kalau lelaki tua itu bernama Wanto. Dia merupakan pemilik dari perguruan Kungfu 8 Mata Angin saat ini. Pemuda tinggi besar itu bernama Jerry, dan pemuda yang kurus bernama Elton. Dua pemuda itu berasal dari desa yang sama dan sudah menjadi murid Wanto sejak kecil. Setelah mengobrol dengan Dev, Victor pergi ke kamar sebelah, dan tidak lama kemudian pertengkaran terjadi. Pendengaran Dev saat ini melebihi orang biasa, oleh karena itu dia bisa mendengar dengan jelas suara dari kamar sebelahnya. Adik seperguruan Victor, jangan membuat guru marah lagi, bocah itu terlihat biasa saja, untuk apa kamu begitu takut? Belum bertarung saja sudah ketakutan setengah mati, apa ini sikap dari seorang murid Kungfu 8 Mata Angin? Elton berkata dengan tajam. Kakak seperguruan, kekuatan Tuan Dev sudah mencapai master kekuatan batin, saya sama sekali bukan lawannya. Victor merendahkan suaranya saat berbicara, dia mungkin takut Dev akan mendengarnya dari sebelah. Master apanya, kamu kira sangat mudah mencapai tahap master kekuatan batin? Jangan mau ditipu oleh orang lain, kamu sendiri belum mengetahuinya, saya rasa bocah itu ingin mendapatkan kejuaraan dan sengaja membodohimu. Elton meludah dengan keras, kakak seperguruan, sungguh, Tuan Dev. Sudahlah, keluar kalian semua, saya mau istirahat. Victor belum sempat menyelesaikan perkataannya, Wanto sudah berteriak dengan marah dan mengusir semuanya keluar. Dev yang berada di kamar sebelah mencibir, dia berdiri di jendela, dan menatap lalu lintas di jalan raya dari jendela. Dia melihat banyak para ahli kekuatan batin yang bersembunyi di antara kerumunan orang-orang biasa. Hari ini sepertinya banyak para ahli kekuatan batin dari Provinsi Sera dan Provinsi Kana yang berkumpul di kota Tawil. Hari mulai gelap, Victor mengetuk pintu kamar dan memanggil Dev untuk makan malam di aula.
Karena terlalu ramai, tidak ada ruangan VIP yang tersedia. Dev dan yang lainnya hanya bisa memilih makan di meja yang berada di sudut ruangan. Saat ini bisa mendapatkan meja untuk makan merupakan keberuntungan karena masih banyak yang mengantri di belakang. Victor sibuk mempersiapkan peralatan makan untuk Dev dan Wanto, lalu memesan hidangan dan menunggu, karena terlalu ramai dan para pelayan sudah terlalu sibuk. Dev duduk diam dan tidak bergerak sama sekali. Ini membuat gurunya Victor dan dua kakak seperguruannya terlihat tidak senang. Adik seperguruan, kamu bukan pelayan, duduk dan tunggu saja. Elton berkata dengan dingin pada Victor. Kakak seperguruan, sebentar lagi selesai. Victor berkata sambil membawakan beberapa serbet dan meletakkannya di samping Dev. Tuan Dev, saya akan meletakkan serbet untukmu di sini. Dev mengangguk, duduklah, tidak perlu repot-repot, tunggu saja sebentar lagi. Victor duduk di samping Dev, tidak lama kemudian, lauknya mulai dihidangkan dan semua orang mulai makan. Ada banyak orang di dalam aula itu, dan sebagian besar merupakan orang-orang yang belajar bela diri, jadi suaranya sangat keras. Apa kalian sudah dengar, di Provinsi Kana tiba-tiba muncul seorang ahli yang masih sangat muda, baru berusia 20 tahunan, dan sudah bisa membunuh kepala keluarga-keluarga Cangga di depan umum. Saya sudah mendengarnya sejak lama, tetapi Dodi sudah bertarung 2 kali sebelumnya, dan kekuatan batinnya sudah habis baru dibunuh oleh pemuda itu, bisa dibilang dia hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagaimanapun, saya benar-benar tidak ingin bertemu dengannya di pertemuan seni bela diri tahun ini, kalau tidak akan bertambah satu saingan. Diskusi semua orang terdengar hingga ke telinga Dev, tapi Dev seolah tidak mendengarnya. Victor, keluargamu menetap di kota Ithaka, apa kamu pernah mendengar tentang hal ini? Wanto bertanya pada Victor. Victor tentu saja tahu tentang hal ini, dan orang yang mereka maksud ada di depan mata mereka. Tapi saat Victor ingin menjawab, dia melihat Dev yang mengedipkan mata padanya. Jadi Victor berkata, saya pernah mendengarnya, sepertinya memang ada hal seperti ini. Dodi itu terlalu membuat tentang kekuatan tingginya, dan akhirnya mati di tangan seorang pemuda secara tragis, tapi saya benar-benar tidak percaya orang itu bisa membunuh Dodi, pasti dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan kekosongan energi seseorang. Elton mendengus dingin, Dodi itu orang yang ambisius, dia mati begitu saja. Wanto menggelengkan kepalanya, Dev menundukkan kepalanya dan makan, dia tidak memperdulikan orang-orang yang membicarakan dirinya. Saat Elton melihat Dev yang sedang makan, dan semua lauk sudah hampir habis dimakannya, Elton menjadi sangat marah, dan saat Dev hendak mengambil lauk lagi, Elton langsung menghalanginya dengan sumpitnya. Dev tercengang, dan tidak memperdulikannya, dia hendak mengambil lauk lain, tapi Elton tetap menghalanginya, hidangan apapun yang hendak diambil oleh Dev tetap dihalangi olehnya. Kakak seperguruan, apa yang sedang kamu lakukan? Victor yang melihatnya seketika terkejut dan bergegas bertanya pada Elton. Bukan apa-apa, adik seperguruan mengatakan kalau orang ini adalah seorang master, jadi saya ingin beradu sedikit dengannya. Elton menatap Dev dengan ekspresi menghina. Dia sudah tidak senang dengan Dev sejak awal. Kakak seperguruan, Tuan Dev. Kamu masih tidak pantas. Dev meletakkan sumpitnya dan berkata dengan tenang. Setelah berkata, Dev bangkit berdiri dan berjalan ke atas, tidak berniat makan lagi. Bocah, apa katamu? Elton segera bangkit dan hendak mengejar Dev. Tapi Victor menariknya, lalu dia sendiri yang menyusul Dev. Setelah sampai di kamar, Victor terus meminta maaf pada Dev. Tuan Dev, kakak seperguruanku itu sangat emosian, dia sudah menyinggung Tuan Dev, semoga Tuan Dev berbesar hati. Tepat saat Victor sedang berbicara, Elton sudah menerobos masuk, di belakangnya, Wanto dan Jerry juga ikut. Bocah, kalau kamu hebat, ulangi perkataanmu tadi sekali lagi. Elton berteriak pada Dev, kakak seperguruan, kakak seperguruan. Victor yang melihat itu segera menarik Elton, untuk mencegah konflik antara Elton dan Dev. Adik seperguruan, jangan halangi saya, hari ini saya harus memberi pelajaran kepada bocah ini. Aura dari tubuh Elton mulai meledak. Kakak seperguruan, Tuan Dev adalah orang yang membunuh Dodi, kamu sama sekali bukan lawannya. Victor yang melihat itu hanya bisa membeberkan identitas Dev yang sebenarnya, kalau tidak Elton pasti tidak akan menyerah. Dan ternyata, setelah mendengar ucapan Victor, Elton seketika terdiam dan menatap Dev dengan tidak percaya. Pantas saja begitu sombong, ternyata sudah membunuh Dodi dan mengira dirimu adalah yang paling hebat dan tidak terkalahkan di dunia ini, meremehkan semua orang, tapi apa kamu tidak pernah dengar, semakin hebat kekuatan bela dirimu, semakin kamu harus menjaga profil rendah dirimu? Wanto berkata dengan dingin, bahkan walau dia bisa membunuh Dodi, hari ini saya juga harus mencobanya, apakah saya pantas bertarung dengannya atau tidak? Elton yang mendengar perkataan gurunya seketika menjadi marah lagi. Victor masih ingin melerai, tapi ditegur oleh Wanto, Victor, kalau kamu menghalangi lagi, jangan salahkan saya gurumu ini tidak mau mengenalmu lagi. Victor yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dan berdiri di samping. Bocah, mulailah, Elton berteriak pada Dev tanpa halangan dari Victor. Saya sudah bilang, kamu tidak pantas. Dev berkata dengan tenang. Dev sudah melewati tahap pelatihan Ki dan melangkah masuk ke tahap pembangunan fondasi, bahkan seorang master kekuatan batin juga terlihat seperti seekor semut di matanya, apalagi Elton yang hanya seorang ahli kekuatan batin. Cari mati, Elton meraung dan melayangkan tinjunya ke arah Dev. Elton mengerahkan seluruh kekuatannya, angin menderu dan suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar. Dev mencibir dan maju selangkah dengan ringan, lalu melayangkan tamparannya pada Elton,
tamparan asal itu seperti sedang mengusir seekor nyamuk. Plak, suara nyaring itu terdengar, tinju Elton belum sempat mengenai Dev, tapi wajahnya sudah ditampar dengan kuat dan menjadi bengkak, beberapa giginya bahkan rontok. Seketika itu Elton tercengang, bahkan Wanto juga tertegun sejenak, tatapan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tamparan ini hanyalah sebuah pelajaran untukmu, kalau berani bersikap tidak sopan lagi, saya tidak akan mengampunimu. Dev berkata dengan dingin, saya akan bertarung denganmu. Elton meraung, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia melayangkan tinju dengan keras dan menghantam ke arah Dev dengan ganas, kalau pukulan itu mengenai Dev pasti akan membunuhnya. Victor yang melihat ini ingin segera menghalangi, tapi sudah tidak sempat, tinju Elton sudah sampai di hadapan Dev. Kecil, wajah Dev menjadi dingin, dan dia melayangkan pukulannya. Krek, suara nyaring kembali terdengar, tangan Elton seketika bengkok dan patah dengan aneh, dia ditampar oleh Dev hingga terjatuh, dan berlutut di hadapan Dev. Saya sudah bilang kamu tidak layak, tapi kamu tidak percaya. Dev berkata dengan enteng, seketika itu semua orang terkejut, bahkan mulut Jerry terbuka lebar hingga sebutir telur pun akan muat karena keterkejutannya. Awalnya dia mengira Dev mengatakannya untuk membual, tapi saat melihat tangan Elton yang patah, dia akhirnya menyadari kalau kata-kata penghinaan Dev itu bukanlah bualan, tapi benar-benar nyata. Bocah, kamu berani melukai muridku, walau kamu sanggup membunuh Dodi lalu kenapa? Karena muridku tidak pantas, maka biarkan saya gurunya ini yang maju. Wanto melihat muridnya terluka parah seketika mengamuk. Dev hanya melirik Wanto dengan sinis, kamu juga tidak pantas. Apa, kamu terlalu gila? Tatapan Wanto seketika dipenuhi keinginan membunuh. Victor yang melihatnya bergegas melangkah maju untuk memapa Elton, lalu memohon pada Dev, Tuan Dev, saya memohon Tuan Dev memandang muka saya, dan jangan marah. Kalau bukan karena memandang wajahmu, dia tidak akan hanya mengalami patah tangan seperti itu. Tatapan mata Dev dipenuhi ketidakpedulian. Victor berulang kali mengucapkan terima kasih, dan memapa Elton kembali ke sisi Wanto lalu berkata pada Wanto, Guru, kamu jangan marah, Tuan Dev dia. Minggir kamu, Wanto mana mau mendengarkan kata-kata Victor, dia meneriaki dan mengusir Victor dan menatap Dev dengan dingin, kamu melukai satu tangan muridku, dan saya akan membuat kedua tanganmu lumpuh. Kalau kamu punya kemampuan, kamu boleh mencobanya. Dev memandang Wanto dengan acuh tak acuh, dan saat Wanto menatap Dev, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bergidik. Tatapan acuh tak acuh itu seolah menganggap orang yang ada di depannya seperti seekor semut, seolah sangat jijik. Baik, baik, baik. Wanto kesal hingga mengulangi kata baik sebanyak 3 kali, lalu auranya tiba-tiba meledak. Seluruh ruangan dipenuhi dengan angin kencang yang menyapu barang-barang yang ada di sekitarnya dan tepat saat aura Wanto meledak, tiba-tiba ada hembusan angin seperti angin sepoi-sepoi yang langsung menekan kembali aura Wanto. Kalau mau bertindak, langsung saja, tidak usah mengacaukan kamar yang untuk tidur. Dev memandang Wanto dengan tatapan santai, dan tidak menganggap Wanto dengan serius sama sekali. Ada sedikit keterkejutan di mata Wanto, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, di depan muridnya dia tidak punya pilihan selain bertindak. Wanto berteriak keras, lalu melayangkan tinjunya ke arah Dev. Dev mengangkat tangannya dengan santai lalu langsung mencengkram tinju Wanto, dan Wanto seketika terhenti. Ini, bagaimana mungkin? Mata Wanto dipenuhi dengan kengerian, dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Tinjunya itu paling tidak memiliki kekuatan ribuan pon, tetapi Dev menahannya dengan mudah, dan Wanto merasa tinjunya seolah akan pecah. Dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah dirinya terpaku. Dev meringankan tangannya dengan santai, dan membuat Wanto terdorong mundur beberapa langkah. Kalau bukan Victor dan Jerry yang bergegas untuk menahannya, Wanto pasti akan terduduk di lantai. Saya sudah bilang, kamu tidak pantas bertarung denganku. Hari ini saya memandang wajah Victor, karena kamu adalah gurunya, maka saya akan mengampunimu kali ini. Kalau kamu berani menantangku lagi, saya pasti akan menghabisimu. Dev berkata dengan santai dan acuh tak acuh. Saat ini raut wajah Wanto sudah memucat, dia akhirnya mengerti tatapan Dev yang acuh tak acuh itu bukan kepura-puraan, tetapi bagi Dev dia benar-benar seperti seekor semut. Raut wajah Wanto berubah, dia menghela nafasnya dengan tidak berdaya, saya tidak tahu diri dan menyinggung Tuan Dev. Wanto bahkan merubah cara menyapanya, dan setelah membungkuk dalam-dalam pada Dev, dia berbalik dan berjalan keluar. Victor bergegas mengikutinya, dan Wanto tampak sudah menua dalam sekejap, dia berkata pada Victor, kamu undanglah Tuan Dev ke kamarku, saya tidak layak tinggal di kamar seperti ini. Victor mengangguk, dan kembali ke kamar Dev lalu menyampaikan perkataan Wanto kepada Dev. Dev tidak menolak, dan langsung pindah ke kamar yang ada di ujung koridor. Langit menjadi semakin gelap, dan lampu-lampu neon di jalanan berkedip dengan sangat hidup. Victor, temani saya pergi berkeliling, saya mau melihat apakah ada barang bagus. Dev berkata pada Victor, baik, saya akan membawa Tuan Dev berkeliling ke Jalan Simbara. Di sana merupakan tempat yang dibangun sementara untuk memudahkan para ahli bela diri dari berbagai tempat yang ingin memperdagangkan harta karun di tangan mereka. Victor mengangguk. Tidak lama kemudian, Victor membawa Dev ke Jalan Simbara. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan orang-orang yang berjualan bahan obat, pil obat, dan beberapa liontin giok, pot eliksir dan sebagainya. Lalu ada pedang, pisau dan senjata bela diri lainnya. Semuanya hampir ada.
Dev berkeliling dan menemukan semua barang-barang itu adalah barang biasa, dan wajahnya terlihat sedikit kecewa. Dia awalnya ingin menemukan senjata yang bisa dia ubah menjadi senjata perlindungan diri untuk Yuki. Victor menyadari kekecewaan Dev, lalu berkata, "Tuan Dev, barang-barang bagus yang ada di sini sebagian besar akan diambil oleh Istana Raja Obat, mana bisa diedarkan di sini, dan ini juga salah satu alasan kenapa Istana Raja Obat mengadakan pertemuan seni bela diri." Dev mengangguk, dia mengingat dia membawa pil permajaan, jadi bertanya pada Victor, "Kalau saya ingin menjual sesuatu di sini, apa ada prosedur yang harus saya lakukan?" "Tidak ada, cari saja tempat kosong untuk mendirikan kios." Victor menggelengkan kepalanya, "Lantas Tuan Dev ingin menjual sesuatu?" "Benar, pil obat ini ingin saya jual." Dev berkata sambil mencari tempat kosong dan mengeluarkan pil peremajaan. Victor melihat pil obat berwarna gelap di tangan Dev, dan bertanya dengan sedikit ragu, "Tuan Dev, apa pil obatmu ini punya nama?" "Pil peremajaan," Dev berkata dengan santai. Oh, Victor tidak pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia hanya bisa merespon dengan kata "oh". Tapi saat Dev mengatakan pil peremajaan, seorang bawahan Istana Raja Obat yang ada di sampingnya mendengarnya, dan saat mendengar nama pil peremajaan, bawahan Istana Raja Obat itu melirik Dev tanpa sadar, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, pengurus rumah Istana Raja Obat, Budi, bergegas menghampiri dengan bawahan Istana Raja Obat. Lukas meminta Budi untuk mencari tahu tentang pil peremajaan, namun karena masalah pertemuan seni bela diri, Budi belum sempat untuk pergi ke kota Namai dan kota Surau untuk memeriksa, dan saat mendengar bawahannya berkata ada seseorang yang menjual pil peremajaan di Jalan Simbara, dia bergegas datang. Budi melirik Dev lalu bertanya padanya, "Saudara, apa nama pil obatmu ini?" "Pil peremajaan," Dev berkata dengan jujur. Budi tidak mengatakan apapun, dia mengambil pil obat itu dengan pelan, dan mengendusnya, lalu menghancurkan pil obat itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Dev yang melihat itu mengernyitkan keningnya, "Kamu belum mengatakan mau membelinya atau tidak, tapi sudah menghancurkan pil obatku?" Saat ini, Victor bergegas mencondongkan tubuhnya dan berbisik pada Dev, "Tuan Dev, ini adalah pengurus rumah Istana Raja Obat, dia mungkin akan membeli semua pil obatmu ini." Dev yang mendengarnya seketika mengerti dan menganggukkan kepalanya. Setelah mencicipinya, mata Budi tiba-tiba berbinar, "Saudaraku, berapa harga pil peremajaanmu ini per butirnya?" 2 miliar, Dev berkata dengan enteng. "Baik, saya akan membeli semuanya." Budi berkata dengan santai, lalu memerintahkan orang untuk menghitung jumlahnya, lalu bertanya pada Dev, "Saya ingin bertanya pada saudara, siapa orang yang membuat pil obat ini?" "Saya sendiri yang membuatnya," kata Dev. "Kamu yang membuatnya?" Budi menatap Dev dengan kaget, dan tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Bersambung.